Sudah 33 tahun Kabupaten Lampung Barat terbentuk dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, kekayaan alam yang melimpah. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Simpang Sejurai hidup dalam garis kemiskinan. Waduh, nggak bisa ini, kita berhenti di sini aja deh Pak. Kita berhenti di sini aja ya. Oh, iya. Ya ternyata memang perjalanan baru kami akan mulai, namun mobil yang saya tumpangi tidak bisa melanjutkan perjalanannya kembali sehingga kami harus menggunakan entah ini ada Bang, minta tolong Bang, dorong. Tim Indonesiaku kali ini akan menyambangi Dusun Simpang Sejurai, Desa Ringinjaya, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Perjalanan kami awali dari Desa Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Suwoh, di mana mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dorong Pak! Ini licin banget ini Pak. Iya, pada saat ini memang kami sedang melintasi tanjakan terjal dan juga saat ini sedang musim penghujan, jadinya tanah merahnya sangat licin. Aduh, nggak bisa Pak? Kayaknya nggak bisa naik. Gimana nih Pak Muntaha, ini gimana solusinya? Titipin aja nanti mobilnya, karena ini memang jalannya terjal, ke sana juga lebih terjal lagi, mungkin dititipin aja nanti naik ojek aja ke atasnya. Sepuluh kilometer jalan menuju Dusun Simpang Sejurai berupa tanah merah, membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam. Namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Kondisi jalanannya masih berupa tanah merah dan saat ini sedang musim hujan, jadinya tanah merahnya sangat licin karena memang kondisi jalannya sangat rusak parah. Awalnya, tahun 1980, dimulai dari Dusun Bungalote, Desa Negeri Jaya. Akses sejauh 3 km ini dibuka. Dan tahun 2009 dibangun berupa jalan aspal. Sayangnya hingga saat ini tak ada perbaikan. Akibatnya jalan tinggal menyisakan tanah dan bebatuan. Padahal jalan ini berstatus jalan kabupaten. Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan membuat warga sulit keluar masuk dusun pada malam hari. Bisa dilihat kondisi jalanan untuk sampai ke Dusun Simpang Sejurai. Memang panjang jalan masih berupa tanah merah dan banyak sekali. Kuat nggak Pak ini Pak? Bapak mau turun aja Pak. Bentar. Saya memutuskan untuk turun saya karena memang tanjakannya sangat terjal sekali. Jadi kami harus mendorong motor yang saya tumpangi. Udah bisa Pak? Awalnya jalan ini merupakan jalan setapak. Namun warga terpaksa harus bergotong royong melakukan pelebaran jalan agar bisa membawa hasil bumi mereka. Sayangnya, saat hujan tiba, jalan ini tidak bisa dilalui. Akibat roda perekonomian mereka sulit berputar. Ya memang panjang jalan, kami harus melintasi tanjakan yang terjal, banyak sekali tanjakan yang terjal dan juga ini masih berupa tanah merah dan kondisinya sedang musim hujan, jadinya memang sangat licin. Oke Pak, di atas aja Pak. Bukan setahun atau 2 tahun warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Menurut informasi warga, jalan yang diapit bukit sering terjadi longsor. Akibatnya tidak bisa dilalui motor. Dan warga pun harus bergotong royong untuk membersihkan longsoran agar bisa dilalui kembali. Gak ada akses lain lagi ya? Oke, jadi kami akan melintasi
tanjakan yang bener-bener licin sekali karena memang bekas hujan. Tanjakannya juga ini tingkat kemiringannya hampir 60 derajat. Aduh, Pak, hati-hati Pak. Dan benar-benar sangat membahayakan bagi kami semua untuk melintasinya. Wah, emang benar-benar bahaya ya Pak ya. Tanjakan yang tinggi membuat perjalanan sangat sulit dan sepeda motor yang saya tumpangi pun terpleset. Akibatnya, saya terjatuh. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap. Pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Ya, akhirnya saya telah sampai di Dusun Simpang Sejurai dengan waktu tempuh tadi kurang lebih hampir 2 jam dan memang perjalanannya sangat sulit dan benar-benar melelahkan. Setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga, tetap bersama kami di Indonesiaku. Inilah Dusun Simpang Sejurai yang terletak di ujung barat Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, memiliki penduduk kurang lebih 300 jiwa. 90% warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kopi menjadi pendapatan utama mereka. Letak kebun kopi yang jauh membuat perjalanan terasa lama. Melewati jalan tanah merah menjadi satu-satunya akses para ibu buruh menuju kebun. Ternyata kebun kopi yang akan kita panen itu berada di bawah lereng bukit dan jaraknya masih sangat jauh. 30 menit berjalan itu capek banget ya Bu ya? Iya. Jarak sekitar 1 kilometer membuat kaki saya lelah untuk melangkah. Namun saya tetap berjalan agar cepat sampai di kebun kopi. Lahan kopi seluas sekitar 300 hektar yang berada di Dusun Simpang Sejurai dikelola warga. Masing-masing menggarap 1 hingga 5 hektar kebun kopi. Salah satunya milik Pak Sarju. Ia mendapat bagian 1 hektar. Biji kopi yang siap untuk dipetik memang yang sudah tua. Yang sudah tua itu menandakan berwarna merah dan berwarna kuning, itu sudah boleh untuk dipetik. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Maret sampai Juni. Hasilnya bisa mencapai 1,5 ton biji kopi per 1 hektar. Jenis kopi yang ditanam di sini adalah jenis kopi Robusta, namun setelah melalui proses penyetekan, masyarakat di sini menyebutnya varian kopi Bagio. Menurut informasi, warga lebih menyukai varian kopi Bagio. Selain mempunyai buah yang lebat, varian ini tahan terhadap berbagai musim. Biji kopi ini berwarna merah, namun kalau dilihat secara teliti ini ada bintik-bintik putih. Nah ini tuh terkena hama. Hamanya itu yaitu jenisnya kutu. Dia bisa memakan masuk ke dalam dan mengurangi bobot dari biji kopinya itu sendiri. Sayangnya, hasil panen mereka menurun. Selain faktor cuaca, obat-obatan yang mahal dan pupuk yang langka membuat kopi tidak menghasilkan buah yang maksimal. Akibatnya, petani mengalami kerugian. Sehingga tak membuat para buruh mencicipi sejahtera. Para buruh rata-rata berpenghasilan Rp50.000 bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore di masa panen. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja.
Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya Ibu Sumiati. Jadi buruh seperti ini udah berapa lama, Bu? Udah 25 tahun. Kesulitan apa aja sih, Bu, selama yang Ibu rasain? Ya kayak mana, Mbak? Di sini ya tukang upahan ya kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau enggak upahan kita enggak makan. Sama udah tua, punya anak sekolah, SD. Upah yang Ibu dapat hari-hari berapa, Bu? 50.000. Enggak cukup itu, Mbak. 50.000 itu sehari, setiap hari dapatnya? Enggak tiap hari, Mbak. Kadang ada, kadang enggak. Kita kalau enggak ada yang ngebon di warung. Ngebon ya itu? Beras, ya belanjaan. Kalau enggak gitu enggak makan, Mbak. Kita. Tak hanya Sumiati, nasib tak beruntung juga dialami Ibu Eka. Kesulitannya apa aja sih, Bu, selama jadi buruh petik itu? Boleh ceritain, Bu? Kalau kesulitan kita sebagai petani itu nggak bisa tiap hari, karena emang kalau kopi kan nggak tiap hari bisa dipetik. Jadi kalau ini mungkin satu hari itu hanya sekali atau 2 kali. Itu juga bisa menghasilkan hanya sekitar 50.000 dalam satu harinya. Apalagi itu musimannya, Bu, ya, yang Ibu dapat ya, Bu, ya? Jadi kita kan ininya hanya musiman saja. Kalau musim yang mungkin kita ada sampai 3 kali atau 4 kali dalam seminggu. Bantuan yang kami harapkan, pupuk itu jangan susah. Soalnya kalau pupuk nggak susah kan, sebagai yang punya kebun kopi kan bisa mupuk buahnya lebat. Kalau buah mereka lebat, kami ikut metik, kami juga dapat menghasilkan dari situ, bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Sumiati dan Eka hanyalah 2 dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Simpang Sejurai. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat penjemuran. Jalan tanah sangat rumit untuk dilalui, terutama saat hujan tiba. Menurut informasi, motor pengangkut kopi sering jatuh saat membawa muatan banyak. Namun, bagi mereka tak ada istilah menyerah. Demi menyokong ekonomi keluarganya, pekerjaan beresiko tinggi pun dijalaninya. Setelah menempuh kurang lebih 2 km, akhirnya kami pun sampai di rumah. Kemudian biji kopi langsung dikupas. Tujuannya agar biji kopi cepat kering. Nah, biji-biji kopi yang masih utuh seperti ini selanjutnya dilakukan proses pemecahan kulit basah, dan masyarakat di sini biasanya menyebutnya dengan proses gelang. Seusai digelang, biji kopi dijemur. Lamanya penjemuran 7 hari di bawah terik matahari. Namun saat mendung bisa mencapai 15 hari. Jika tanpa proses gelang, bisa memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Bung Hatimas, selama 25 tahun itu menjadi petani kopi, kesulitannya apa aja sih, Bu, pas ngejual ke pengepul? Ya, kopi kadang-kadang ya naik turun, kadang-kadang 30.000, kadang kalau ini ya bisa 42, 43. Nanti kalau udah ini udah merosot ya nggak bisa makan. Kan kadang-kadang nggak menerima uang dari topenya. Inilah salah satu potret petani kopi saat panen tiba. Selain harga yang murah, terkadang uang hasil penjualan mereka tidak langsung diterima dengan alasan belum ada uang. Nah, setelah biji kopi ini kering, nantinya akan dilakukan proses penggilingan.
Biji kopi yang sudah kering kemudian digiling untuk memisahkan biji dengan kulitnya. Dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya, dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Nah, inilah hasil akhir dari proses penggilingan setelah dipisahkan dari kulit keringnya menjadi seperti ini. Dan nantinya akan dijual. Kebutuhan ekonomi yang serba terbatas menyebabkan para petani terpaksa menjual hasil kopi mereka. Pun harganya turun. Harga kopi di pengepul lokal dipatok Rp37.000 per kilonya. Padahal di pasaran bisa mencapai ratusan ribu per kilonya. Harga kopi yang tidak stabil ditambah akses jalan yang rumit membuat para petani sulit untuk menjual keluar daerah mereka. Akibatnya, para petani sering merugi. Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah adanya regulasi harga kopi sehingga bisa menyejahterakan mereka. Memiliki 6 kedusunan, Desa Ringinjaya masih ada 3 kedusunan yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain Dusun Simpang Sejurai, salah satunya Dusun Beringin Jaya, berpenduduk kurang lebih 200 jiwa. Warganya mengandalkan rezeki dari kopi, coklat, jengkol, dan pinang. Nah Bu, kita udah sampai belum Bu? Udah sampai nih. Nah, pohonnya yang mana Bu yang mau dipetik? Yang ini? Iya. Ya, oke. Akhirnya kami telah sampai di kebun pinang dan siap untuk mengambil buah pinang yang sudah tua. Pinang bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih. Dan setiap tahun bisa dipanen hingga 4 kali. Saat panen tiba, satu pohon pinang bisa menghasilkan 20 kg pinang. Nah, buah pinang yang sudah siap untuk dipanen itu ditandai oleh buah yang berwarna kuning. Namun ketika buah yang berwarna hijau, dia memerlukan waktu 1 bulan untuk siap untuk dipanen hingga warnanya berwarna kuning seperti ini. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Tanaman ini memiliki batang lurus, ramping, dan tingginya bisa mencapai 25 meter. Nih Bu, kita bawa ke atas ya Bu. Aduh. Bu, tolong Bu. Sudah bersusah payah untuk naik ke atas pun tidak bisa karena memang posisinya ada di bawah. Aduh, berat lagi keranjangnya. Sini Bu. Basah semua. Perjuangan banget ya Bu ya. Ayo Bu, kita bawa pulang. Saat tanaman lain belum siap panen, warga mengandalkan buah pinang untuk menyambung kebutuhan ekonomi mereka. Namun sayangnya, harga yang murah membuat para petani pinang kerap tak memanennya. Akibatnya, banyak yang jatuh dan membusuk karena tidak dipungut. Setelah terkumpul, pinang kami bawa pulang untuk proses penjemuran. Sebelum dilakukan pengupasan, biasanya buah pinang dijemur terlebih dulu agar mudah saat memisahkan biji dengan cangkangnya. Proses pengeringan ini akan memakan waktu 15 hari, namun ketika cuacanya mendung akan lebih dari 15 hari, sekitar 1 bulan baru bisa kering. Setelah kering, buah pinang kemudian dibelah. Di tangan terampil, buah pinang dengan mudah dibelah menjadi 2. Selama turun-temurun, masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih. Padahal, dari hasil penelitian, jika biji pinang diolah menjadi produk pangan, bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Meskipun banyak manfaat, petani pun juga sangat kesulitan untuk menjual hasil pinang mereka. Salah satunya Bu Mastoro,
Setiap panen melimpah, harga pinang anjlok, bahkan tak laku dijual. Ibu Mas Toro udah berapa lama sih Bu jadi petani seperti ini? Jadi petani ini udah kira-kira 20 tahun. Kendalanya, kesulitannya apa aja tuh Bu? Ya banyaklah dalam kesulitan kami berusaha sini. Harga pinangnya ya murah, jalannya ya susah. Mau dibawa ke kampung ya sulit juga kan. Kenapa tuh Bu? Sulitnya kenapa? Sulitnya ya tergantung dengan harga, ojeknya juga mahal di sini. Sampai-sampai ada 1.500 per kilo, sedangkan ini aja punya harga 5.000. Apalagi Bu yang menjadi faktor kesulitan Ibu menjual ini? Faktornya satu dari jalannya, keduanya ya tenaganya kayak mana gitu kan. Kalau mau kita bawa di cuncunan pakai cuncunan yang nggak kuat, mau kita menaik ojek ya jalannya seperti itu. Jadi nggak jadilah kita bawa ke terpaksa kita didiamkan dulu ini sampai nunggu harga yang tinggi. Harapan kami ke pemerintah, tolonglah harga pinang ini dinaikkan, jalannya dibangun, biar kami petani-petani sini nggak kesusahan lagi. Sayangnya, harga pinang di pengepul lokal dipatok Rp5.000, turun dari harga biasanya Rp15.000 per kilo. Tahun 2021, nilai ekspor pinang di seluruh tanah air mencapai 5 triliun lebih. Seharusnya menjadikan pendapatan yang baik bagi para petani. Namun belum adanya regulasi batas harga terendah di petani membuat harga tak stabil dan cenderung merugikan para petani. Seluruh tumpukan karung ini berisikan buah pinang yang sudah kering dan menurut informasi dari ibunya ini sudah berumur 4 bulan. Mereka terpaksa harus menimbun selama berbulan-bulan dan ketika umurnya sudah 6 bulan mereka tidak bisa lagi menjual dikarenakan membusuk ya Bu ya. Saat itulah mereka mengalami kerugian dikarenakan mereka tidak bisa menjual hasil panennya. Selain pinang, warga menggantungkan rezeki dari pohon aren, salah satunya gula aren. Untuk menuju ke lokasi memang perjalanannya harus melewati tanah merah dan ini posisinya berada di perbukitan. Jadi cukup menyulitkan kami untuk menuju ke lokasi. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Banyaknya pohon aren membuat Pak Mardi menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Mardi menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 10 liter air nira harus diturunkan. Biar keluar. Nah, tujuan dari penyayatan tangkai nira ini adalah agar air niranya keluar dengan deras. Sebelum turun, Mardi juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 13 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Sudah 5 tahun Mardi mengambil air nira. Bapak 2 anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Berapa lama jadi petani gula? 5 tahun. Nah, rasa ketakutan Bapak apa aja tuh Pak? Dan kesulitannya apa aja sih Pak? Banyak sih. Ada kalau musim hujan licin, apalagi kalau ada geluduk itu tambah ngeri. Terus ya gimana lagi? Cuman inilah kerjaan saya mah. Kalau nggak diambil pun emang gimana tuh Pak? Gimana anak sekolah, mau jajan, cuman dari ini sehari-hari. Cukup rasanya hari ini saya mengikuti Pak Mardi membantu mengambil air nira. Saatnya kami turun. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren.
Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke dalam wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Setelah dilakukan perebusan kurang lebih 3 jam, air nira sudah mulai mengeluarkan buih. Nah, buih-buih ini harus diambil dan dibersihkan dengan cara disaring agar nantinya gula merahnya tidak basi. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya diberikan sedikit kemiri. Nah, pemberian kemiri ini nantinya agar gula merahnya menjadi lebih padat, lebih harum, dan juga lebih awet. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Ya, gula merahnya sudah matang dan harus segera diangkat agar tidak gosong. Mari, Bu. Gula merah yang sudah matang ini harus terus diaduk selama 5 menit agar cepat mengental. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu, diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Mardi dan keluarga bisa membuat hingga 8 kg gula merah dari 20 liter air nira yang dikumpulkan. Bu Rosida udah berapa tahun sih, Bu, jual gula aren ini? Udah 5 tahun sih. Udah 5 tahun. Nah, itu kesulitannya Ibu apa aja, Bu, selama Ibu? Ya, kesulitannya yang itu jual gitu susah, yang pembelinya gitu. Kadang jalannya gini, kadang hujan. Gue bawa ke pasar ya jalannya juga susah, mana jauh gitu. Kalau sebulan berarti Ibu dapatnya berapa tuh, Bu, penghasilan? Penghasilannya ya nggak mesti juga sih, Mbak. Kadang kan namanya orang sih ada yang minta dulu kan, nggak tentu gitu. Sampai ngutang gitu, maksudnya gimana, Bu? Ya di itu dulu, gitu diutang dulu, minta dulu, bayarnya entah kapan. Gitu. Jadi kan nggak tentu gitu sebulannya berapa. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp15.000 per kilogram. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentu tidak cukup. Pekerjaan apa saja pun ia lakoni. Mardi dan keluarganya hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harapan saya selaku kepala desa di Pukon Ringin Jaya ini, terutama di akses jalan, mungkin akses jalan penghubung antar desa, yaitu status jalan kabupaten. Harapannya ya untuk tahun ini ya semoga segera untuk dilakukan perbaikan jalan. Ya memang kita terdapat 6 dusun di Pukon kita, Pukon Ringin Jaya ini, yaitu ada 3 dusun yang termasuk di wilayah TNBBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mungkin saya mewakili seluruh warga yang ada di Pukon Ringin Jaya, harapannya itu untuk kenaikan status yang dari tadinya Taman Nasional tadi untuk bisa beralih fungsi, mungkin itu harapannya, supaya karena beberapa 3 dusun kita ini belum bisa menikmati yang namanya listrik atau perusahaan listrik negara tadi yang belum sampai memang karena terkendala status tanah tadi. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga Desa Ringin Jaya masih banyak yang hidup jauh dari kata layak.